Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihah wa ayyakuna auladuhu abrara wa ayyakuna khulata'uhu salihin wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Rawahu Dailami an Ali karramallahu wajhah. Pemirsa Saburai Taib TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka Mutiara Hikmah Islam, yang dengan segmen ini kita berharap kita semua bisa menambah wawasan keislaman kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan berbicara tentang keluarga yang bahagia. Seperti apa sih keluarga yang bahagia? Apakah orang yang memiliki mobil mewah, rumah mewah, banyak sawah, dan lain sebagainya itu jaminan suatu kebahagiaan? Atau sebaliknya, orang yang hidup serba pas-pasan, hidup di rumah yang serba pas-pasan, penghasilannya pas-pasan, dan lain sebagainya, itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan? Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, doa setiap kita diundang untuk walimatul ursh atau akad nikah tidak lain dan tidak bukan sebagaimana yang disampaikan Ali bin Abi Thalib, bahwa doa kita untuk kedua mempelai adalah barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga keberkahan senantiasa terlimpah kepada kalian berdua, dan semoga engkau dipersatukan dalam keadaan bahagia. Pemirsa Saburai TV yang dirahmati Allah, ukuran bahagia itu ada di dalam rasa, di dalam hati. Dan kadang bahagia itu susah untuk diungkapkan dengan kata-kata, tapi bisa dirasakan dengan hati. Untuk itu, mari kita lihat apa sih sebenarnya yang bisa memberikan kebahagiaan kepada seseorang. Karena bahagia ini adalah tujuan hidup kita semua. Bahagia di dunia ataupun bahagia di akhirat. Orang yang memiliki cita-cita bahagia dunia dan akhirat ini adalah cita-cita yang idealis sekali, ingin dunianya bahagia, kemudian akhiratnya pun bahagia. Nah, sekarang apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW? Dalam sebuah hadisnya beliau menyampaikan, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 hal yang bisa membuat seseorang bahagia. Bahagia, ukuran bahagia ini ada 4, kata Rasul. Tapi mungkin juga dalam prakteknya bisa banyak hal. Tapi secara umum ada 4 hal. Pertama, antakuna zaujatuhu sholihah. Seseorang ini akan bahagia, senang kalau memiliki seorang istri yang sholihah.
tujuan hidup seseorang setelah dia dilahirkan, dibesarkan, untuk dewasa, maka tidak lain dan tidak bukan adalah berkeluarga atau memiliki seorang istri atau suami, ya, istri atau suami. Dan berkeluarga yang akan membawakan kebahagiaan kita adalah manakala kita mendapatkan seorang istri yang solehah atau seorang suami yang soleh. Apa indikator suami yang soleh atau istri yang solehah? Di dalam sabdanya Rasul mengatakan, ya, tanda istri yang solehah itu pertama, idza nazarta sarraka. Jika istri kau pandang menyenangkan. Nah, jadi pemirsa, kalau kita punya istri, kok istri kita dipandang kok bisa menyenangkan hati kita, bisa membuat hati kita nyaman, menjadikan hati kita ini tenang, tentram, itulah salah satu indikator istri solehah. Ya, dipandang menyenangkan. Kemudian yang kedua, idza amarta atau akka. Jika istri kau suruh, kau perintah, nurut. Nah, tidak bandel, tidak bantah. Tapi tentunya perintah ini perintah untuk mentaati agama. Contoh, kita nyuruh istri untuk sholat, nyuruh istri untuk puasa, nyuruh istri untuk baca Al-Quran, nyuruh istri agar bisa mendidik anak-anak dengan baik, nyuruh istri agar istri senantiasa membina, mengawasi, memasakkan anak-anak dengan baik. Ini adalah sesuatu yang wajib diikuti, ditaati oleh seorang istri. Ya. Nah, kalau yang diperintahkan itu adalah untuk kemaksiatan, ya, untuk melakukan dosa, nah istri boleh menolaknya dengan cara yang baik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga seorang suami yang soleh tentunya adalah suami yang bisa memenuhi tanggung jawab kewajiban sebagai seorang suami. Tidak ringan tangan, ya, tidak suka mencela, menghina, ya, terhadap istri. Makanya di dalam berkeluarga ini ada istilah yang harus diperhatikan adalah sekufu. Sekufu itu sepadan. Memang kalau jaraknya atau bedanya terlalu drastis, ini bisa jadi nanti susah untuk bisa saling menghargai, saling menghormati dan lain sebagainya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tanda istri yang solehah. Yang ketiga, tanda istri yang solehah adalah ya idza khifta hafizat farjaha. Jika kau tinggal pergi, istrimu keluar rumah untuk bekerja, untuk mencari nafkah, maka istri di rumah itu bisa menjaga kehormatannya. Artinya apa? Istri tidak akan sembarangan untuk menerima tamu yang bukan mahramnya, yang dapat mendatangkan fitnah, ya, atau yang mendatangkan prasangka curiga, ya, dari masyarakat sekitarnya atau suami. Contoh ini, ketika suami berada di luar rumah bekerja, istri kok tiba-tiba, ya, menerima, ya, teman akrabnya, teman dekatnya waktu sekolah dulu, waktu kuliah dulu ke rumah, sementara suami tidak ada. Pastilah ketika suami datang ke rumah, ternyata ada teman akrabnya, ya, yang bukan mahramnya. Ini akan menjadikan musibah, akan menjadikan bencana di dalam keluarga. Untuk itu harus berhati-hati. Seorang istri yang bijak, seorang istri yang solehah, maka harus bisa pandai-pandai untuk menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan suaminya. Nah, contoh yang paling bagus itu adalah yang namanya Muti'ah. Muti'ah ini adalah sahabat Fatimah
Muti'ah ini seorang istri yang taat kepada suami dan tidak mau menerima tamu laki-laki tanpa seizin suaminya. Ini yang dikisahkan bahwa besok wanita yang pertama kali masuk surga akan selain keluarga Rasul adalah Muti'ah. Karena apa? Ketaatannya kepada suami. Yang dengan itu Fatimah pun ngiri, kok bisa Muti'ah menjadi seorang perempuan yang akan masuk surga pertama kali? Rupanya apa? Ketaatannya kepada suami luar biasa, penghormatannya kepada suami luar biasa. Inilah kebahagiaan punya istri yang solehah. Keluarga yang bahagia pertama didasari adanya kepala keluarga, dalam hal ini suami istri yang sama soleh dan solehah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua yang bisa mendatangkan kebahagiaan kita semua di dalam berkeluarga adalah wa ayyakuna auladuhu abrar. Jika kita memiliki anak-anak yang abrar, anak-anak yang baik, ini adalah sumber kebahagiaan kedua. Tujuan di dalam berkeluarga setelah memiliki suami istri pasangan yang harmonis, yang bisa mencapai sakinah, mawaddah, warahmah, maka memiliki anak-anak keturunan yang baik. Indikator anak keturunan yang baik ini adalah anak-anak yang bisa mentaati, menghormati, menghargai kepada orang tuanya. Di samping dia mentaati kepada Allah dan Rasulnya. Kalau di rumah dia sudah baik, ya, insya Allah keluar rumah akan baik. Bagaimana anak itu bisa baik kalau orang tuanya mendidik dengan kata-kata yang baik, dengan perilaku yang baik, dengan contoh-contoh keteladanan yang baik. Insya Allah kita akan memiliki anak-anak yang abrar. Amin. Allahumma amin. Pemirsa Saburai TV yang dirahmati Allah, ini yang akan membawa kebahagiaan kita, anak-anak abrar. Dan yang ketiga adalah wa ayyakuna khulata'uhu sholihin. Manakala kita memiliki komunitas, lingkungan, teman pergaulan, ya, komunitas kita ini adalah orang-orang yang soleh semua. Apa itu orang yang soleh? Orang yang selalu berbuat baik kepada siapapun, ya. Tidak merugikan satu dengan yang lainnya, tidak mengkhianati satu dengan yang lainnya, tidak menyakiti satu dengan yang lainnya, tidak saling menghina, mencaci, mencerca satu dengan yang lainnya. Yang ada apa? Kebaikan-kebaikan. Tutur katanya bijak, tingkah lakunya bijak, melindungi, menyayangi, menghargai. Nah, inilah yang bisa menjadikan kita bahagia. Kalau di dalam suatu kampung itu baik semua, insya Allah aman, keluarga kita aman, lingkungan kita aman, semuanya aman. Tapi kalau ada satu saja yang tidak baik, itu akan meresahkan kita semua. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang keempat yang bisa mendatangkan kebahagiaan adalah wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Jika seseorang memiliki tempat usaha, mengais rezeki, tempat pencahariannya itu ada di kampung halamannya sendiri, di negerinya sendiri, ini akan mendatangkan kebahagiaan. Kita bisa bahagia merantau, tapi lebih bahagia kalau kita memiliki tempat usaha mencari nafkah di kampung halaman kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini barangkali yang dapat kita kaji pada kesempatan ini, dan semoga kita akan mendapatkan kebahagiaan dengan memperhatikan itu semua. Punya istri, suami yang soleh-solehah, punya anak-anak yang abror, kemudian pergaulan, pertemanan yang baik-baik, dan kita memiliki tempat usaha mencari nafkah di kampung halaman kita. Dengan demikian ini akan menambah kebahagiaan kita semua. Dan dengan ini semua pula kita akan bisa tetap eksis untuk bersama-sama menjaga keturunan kita yang soleh-solehah,
di masa pandemi ini kita pun harus tetap menjaga kebahagiaan keluarga kita. Dengan demikian kita akan terselamatkan dan bisa meneruskan perjuangan cita-cita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.